Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna al-hikmata wat ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita seluruhnya, sehingga pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala untuk bertakarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana bulan Ramadan merupakan momen yang terbaik bagi kita seluruhnya untuk senantiasa membenahi diri-diri kita, membenahi hati-hati kita serta membersihkannya. Karenanya para ulama senantiasa mewasiatkan kepada kita seluruhnya untuk membersihkan hati-hati kita, membenahi hati-hati kita di luar Ramadan, terlebih di dalam bulan Ramadan. Karenanya Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala telah mewasiatkan kepada kita seluruhnya dalam kitab At-Tawadu wal Khumul Libni Abid Dunya. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, da'u qalbak, benahi hati kalian, bersihkanlah hati kalian. Ini wasiat beliau kepada kaum muslimin, karena manusia itu berbeda-beda hatinya. Ada yang hatinya bersih, ada yang hatinya ternodai, yang sakit, bahkan sudah ada yang sampai mati hatinya karena banyaknya maksiat, banyaknya dosa yang dilakukan dalam kehidupan dunia ini. Karenanya beliau rahimahullah mewasiatkan kepada kita, da'u qalbak, bersihkanlah hati kalian, kembalikan hati kalian sebagaimana awal kali Allah ciptakan kita. Karena ketika kita di awal kali hati kita seluruhnya bersih, karena kita hidup di kehidupan dunia ini melakukan banyak kemaksiatan sehingga hati itu menjadi hitam, kotor. Maka di bulan Ramadan ini manfaatkan sebagai momen terbaik untuk membersihkan hati tersebut. Karena beliau mengatakan, fa inna hajatallahi ilal ibadi salahu qulubihim. Ketahuilah hajatnya Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya itu ketika hamba memiliki hati yang bersih. Kalau hati kita bersih, Allah akan dekat ke kita. Ya. Kalau hati kita bersih, Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita dan akan memberikan kemudahan dalam berbagai macam urusan kita, urusan dunia, terlebih nanti urusan akhirat kita. Ya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala, hajatnya Allah terhadap hambanya ketika hamba tersebut memiliki hati yang bersih, hati yang suci. Karenanya Imam Al-Hasan Al-Basri mewasiatkan kepada kita, da'u qalbak. Allah Subhanahu wa taala telah di dalam Al-Qur'annya memuji orang-orang yang senantiasa membersihkan diri-dirinya. Qad aflaha man zakkaha.
Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Celaka bagi orang-orang yang mengotorinya. Ini di luar Ramadan. Bagaimana lagi kalau dia mengotori hatinya di bulan Ramadan? Maka akan berlipat ganda dosanya karena tidak menghormati bulan Ramadan. Maka ketahuilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda bersihnya hati seseorang itu ditandai dengan dua perkara. Yang pertama adalah kalau mau lihat hatinya seseorang itu baik, bersih, yaitu baik hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, hablum minallah. Dia memperbaiki hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, baik hubungannya kepada sesama manusia. Baik hubungannya kepada sesama manusia. Jadi bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ini yang utama. Ya. Bagaimana? Apa yang dimaksud dengan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala? Hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melaksanakan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Haknya Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk ditauhidkan. Karenanya dalam hadis Abdullah bin Mas'ud tentang hak Allah Subhanahu wa taala, apa haknya Allah? Haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Seorang hamba beribadah kepada Allah dan dia tidak mempersekutukan dengan sesuatu apapun. Maka ketika hamba mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan seluruhnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu Allah akan menjamin alla yu'addiba man la yusyriku billahi syai'a. Dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang urusan apa? Urusan akhirat. Jadi urusan akhirat kita Allah mudahkan. Dijamin tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala selama tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain mentauhidkan Allah, apalagi untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah? Kata para ulama kita, anta amala bi taatillahi ala nuri minallah tarju sawaballah. Kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, melaksanakan berbagai kewajiban-kewajiban, salat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Ini adalah kewajiban kita, dan seluruh kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan melalui lisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kita harus laksanakan. Ya, di atas ilmu, di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ala nurim minallah, di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala, di atas Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi bukan sekedar ikut-ikutan dalam beramal, tapi di atas ilmu. Tarju sawaballah. Tujuannya adalah karena mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa antatruka ma'siyatallah ala nuri minallah. Begitu pula dengan kemaksiatan kepada Allah, kita tinggalkan maksiat. Seluruh dosa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya kita berusaha tinggalkan, karena ini yang mengotori hati kita. Ya, di atas ilmu, di atas cahaya Quran dan Sunnah. Takhafu iqaballah, karena takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini momen yang terbaik di bulan Ramadan seperti ini. Allah Subhanahu wa taala berikan fasilitas kepada kita seluruhnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwalu laila min syahr Ramadan, ya, suffidatis syayatin wa maradatul jin." Ketika di awal bulan Ramadan ini, ya, syaitan-syaitan dan jin-jin dibelenggu, termasuk jin-jin yang nakal. Jadi Allah berikan kesempatan kepada kita
Makanya dikatakan momen terbaik untuk memperbaiki hati itu di bulan Ramadan. Ya. Karena Allah berikan fasilitas kepada kita. Pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Wa ghulliqat abwabun nar, semua pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapatnya supaya diberikan kesempatan. Ya. Karenanya Nabi SAW mengatakan walillahi utaqa'u minan nar. Allah Subhanahu wa taala itu punya hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Wadalika kullu lailah, yang demikian itu terjadi pada setiap malam. Jadi setiap malam itu ada hamba yang Allah pilih. Siapa yang Allah pilih itu? Yaitu orang-orang yang senantiasa menghidupkan bulan Ramadan. Di siang hari dia berpuasa, ya, dia menahan lapar, menahan dahaga, tidak berkata dusta, menahan lisannya, kakinya, hatinya, pikirannya, semuanya dipuasakan. Ya, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ditambah lagi di siang hari, menghidupkan di siang hari dengan apa? Tilawatil Quran. Karena Ramadan tidak bisa dipisahkan dengan Al-Quranul Karim. Jadi kalau kebanyakan tidur juga, ya, ini menyia-nyiakan waktunya. Jadi puasa itu bukan untuk tidur. Boleh tidur, tapi bukan untuk dipakai kebanyakannya tidur. Gunakan untuk tilawatil Quran. Begitu pula di malam hari. Kita gunakan untuk sholat tarawih. Apalagi kalau kita sholat tarawih bersama imam sampai selesai witirnya. Nabi mengatakan man qama ma'al imam hatta yansharib kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang berdiri bersama imamnya kemudian sampai selesai tarawihnya, selesai 8 rakaat plus 3 rakaat witirnya, 11 rakaat semuanya selesai, ikut sampai dari awal sampai terakhir. Apa kata Nabi? Kutiba lahu qiyamul lailah, maka dicatat baginya salat semalam suntuk pada malam tersebut. Jadi meskipun kita ngorok-ngorok di rumah sudah dapat pahala semalam suntuk. Makanya rugi bagi jamaah yang salat tarawih bersama imamnya kemudian dia meninggalkan witirnya imam. Ya, sangat rugi. Tapi bagaimana Ustadz kalau kita masih mau lagi sholat di rumah? Silahkan sholat di rumah, tapi ikuti imam, witirnya imam, kemudian nanti di rumah tidak perlu witir lagi. Karena kenapa? La witrani fil lail, tidak ada 2 witir pada satu malam. Cukupkan pada witir yang pertama. Ini nasihat dari Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullahu taala. Kalau mau sholat, silahkan sholat, tapi tetap witir bersama imam. Nanti di rumah tidak witir lagi. Kalau mau juga baca Quran, silahkan baca Quran. Karena kenapa? Ini untuk menghidupkan bulan Ramadan supaya kita berlomba-lomba untuk masuk predikat, untuk mengambil predikat orang-orang yang dibebaskan api neraka pada setiap malamnya. Ya, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala pilih kita sebagai orang-orang yang dibebaskan dari api neraka kecuali kalau kita senantiasa menghidupkan di siang hari di bulan Ramadan dan di malam hari di bulan Ramadan. Menghidupkan dengan ibadah, bukan dengan menghidupkan dengan tidur. Ya, menghidupkan dengan permainan-permainan. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Ini hal-hal yang sangat-sangat miris sekali terjadi pada kaum muslimin. Berarti ada yang ketawa-ketawa, berarti mungkin ada yang tersinggung. Ya, memang itu nasihat memang untuk menyinggung memang. Mohon maaf ya, saya tidak tahu kalau kegiatannya apa ya. Jelasnya seperti itu, kebanyakan. Ya, semoga pada malam ini kita berubah. Karena kenapa? Walillahi utaqa'u minan nar. Untuk mendapatkan predikat agar kita dibebaskan dari api neraka harus bersusah payah. Dan ingat juga bahwasanya bulan Ramadan ini boleh jadi Ramadan terakhir bagi kita.
Tidak ada jaminan Ramadan berikutnya kita bertemu lagi. Tidak ada jaminan. Ya, tidak ada yang tahu ajalnya sampai kapan dia hidup, 70 tahun kah, 80 tahun kah. Tidak ada yang tahu. Ini rahasia ilahi. Ya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, hidupkan bulan Ramadan, momen terbaik untuk memperbaiki hati kita, memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah. Melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, kemudian setelah itu disempurnakan dengan yang sunnah. Jangan juga mengatakan sunnah ji Ustaz. Jangan seperti itu. Jangan diremehkan. Ya. Ketika kita mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah bentuk ketakwaan kita di dalam hati kita. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala pernah berkata, "Idza dakhala Ramadan, innama huwa syahrut tilawah wa it'amut ta'am." Ketika masuk bulan Ramadan, ketahuilah bulan Ramadan itu adalah bulannya untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Jadi para ulama itu, ya, di bulan Sya'ban saja para ulama senantiasa meninggalkan menutup pintu-pintu warungnya, toko-toko warungnya. Pasarnya dia tutup. Bukan pasar ya, artinya toko-tokonya dia tutup. Karena mau fokus untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Dengan puasa di bulan Sya'ban untuk menyambut bulan Ramadan. Apalagi di bulan Ramadan. Innama huwa syahrut tilawah wa it'amut ta'am. Dan bulan ini juga bulan untuk memperbaiki hubungan kita sesama manusia dengan memberikan makanan. Iya. Jadi jangan seke kalau bikin cendolo. Ya. 10 orang di rumahnya dia bikin 9 orang. Ya, 1 tidak makan. Apalagi tetangganya. Harusnya bikin berapa? 15. Ya. 10 untuk keluarganya, sisanya untuk tetangganya. Itu yang baik. Ini untuk upaya untuk memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Ya. Apalagi kalau yang namanya kehidupan bertetangga, terkadang ada yang baku bombe. Nauzubillahi min zalik. Ya, ini terutama ibu-ibu juga ini ya. Jangan sampai ada yang seperti itu. Tapi di sini kayaknya tidak ada aja, alhamdulillah. Ya. Ya, seperti itu. Jadi terkadang baku bombenya itu bukan 1-2 hari, sudah berpuluh-puluh tahun bahkan. Ya, ini tidak boleh di dalam Islam. Nabi SAW mengatakan, wala tahasadu, janganlah kalian saling hasad sesama kaum muslimin. Wala tabaghadu, janganlah kalian saling membenci, marah. Wala tadabaru, saling membelakangi. Ya, yang satunya lari ke kiri, satunya lari ke kanan, jatuh ke got. Karena kenapa? Saling menghindari. Ya, tidak boleh dalam Islam. Kata Nabi SAW, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik, dengan akhlak yang mulia. Bagaimana Ustaz kalau dia mojok terus? Saya tidak mojok ji. Jangan dibalas mojoknya. Karena kenapa? Kalau kamu mojok, dia juga mojok, tidak akan ketemu. Usahakan ada orang yang satu yang baik, supaya bisa menyambung. Ya, Ustaz, ada tetanggaku, dia tidak mau bicara saya sudah mau salam. Oh, gampang penyelesaiannya. Silahkan bawa setiap hari 2 mangkok cendol ke rumahnya. Pasti dia akan move on. Pasti dia akan reda marahnya. Kata Nabi SAW, saling memberikanlah hadiah kepada kalian, kalian akan saling cinta mencintai. Itu sudah pasti itu. Meskipun yang diberikan itu malu-malu. Makanya jangan kita yang datang, anak kita yang masuk ke rumahnya orang. Ini dari mamaku. Ya, seperti itu caranya. Kalau tidak mempan dengan cendolo, bawakan jalan kote yang termahal dari Makassar. Karena sekarang ini Pak, ada fenomena yang viral. Ya, kalau buka puasa, lebih dia pilih jalan kote daripada kurma. Iya, ini fenomena yang kurang bagus juga sebenarnya. Karena kenapa? Sunnahnya itu makan kurma, bukan yang kayak jalan kote berminyak. Meskipun saya sendiri suka jalan kote ya. Ya terus terang saja. Tapi saya makan kurma dulu 3.
Nabi SAW dalam hadis yang sahih menganjurkan untuk makan kurma 3 dengan air minum, bukan jalan kote dengan lomboknya. Ini kayaknya banyak yang senyum karena seperti itu mungkin ya. Usahakan beli kurma, itu juga untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW. Tentunya ada rahasia di balik kurma tersebut. Kami alhamdulillah selama kurang lebih 8 tahun tinggal di kota Mekah, ya, kota Madinah dengan Mekah. Ketika kita buka puasa, itu yang paling kita utamakan adalah kurma, karena memang tidak ada jalan kote di sana. Kalau ada mungkin jalan kote ya bolehlah, tapi ingat yang paling utama, yang pertama adalah kurma dulu, baru jalan kote. Ya, kalau mungkin bagus, mungkin sekarang kita buat jalan kote rasa kurma. Ya, biar kita padukan. Ya, dapat sunnahnya juga. Ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah, juga memperbaiki hubungan kita sesama manusia. Memperbaiki hubungan kita kepada Allah itu suatu hal yang pasti. Suatu hal yang sudah kita maklumi bersama. Ya, melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, ya. Kemudian memperbaiki hubungan sesama manusia ini yang kadang masih kurang dari kita. Ketemu kadang baku cuek, harusnya baku salam, assalamualaikum, ya. Asal jangan seperti orang-orang di sana, assalamualaikum, malas deh. Nah, ini tentunya kurang baik, ya. Harusnya apa? Saling membalas, mendoakan kebaikan kepada saudaranya muslim, ya. Kalau hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala baik, tapi tidak baik kepada sesama manusia, ini belum sempurna, Pak, hatinya. Belum bisa dikatakan bersih total hatinya. Tapi yang diinginkan oleh Allah, hablum minallah wa hablum minan nas. Perbaiki hubungan kita kepada Allah, perbaiki hubungan kita sesama manusia. Jangan tunggu Ramadan, jangan tunggu Idul Fitri baru kita salam-salaman. Jangan. Usahakan sebentar atau besok masak mie, cendol banyak-banyak, kirimkan kepada tetangga yang punya masalah dengan kita, ya. Kalau yang punya masalah kita bawakan, lebih lagi kepada yang tidak punya masalah. Berarti semua lapisan masyarakat selama mampu. Insya Allah semua di BTN Manyingari ini rata-rata mampu, ya, karena bisa bangun masjid seperti ini. Sisa kita makmurkan masjidnya, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan rakyat masyarakatnya sentosa, berkah karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang kami sampaikan, terlalu lama kita berbicara masalah jalan kote ini. Taib, kita tutup dengan doa kafaratul majid. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istawu sufufakum, sof diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim,
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Witir dan kunut. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا
أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.